Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18. Saat ini kita akan membahas tentang filosofi ketupat ya. Karena ini sudah Ramadan hari yang ke-13. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal, yang itu artinya kita akan memasuki Idul Fitri. Ketika Idul Fitri kita akan menemukan banyak kupat, lepet dan lontong, bahkan apem di sana. Itu sebenarnya makanan-makanan tersebut sebenarnya bukan kebetulan. Makanan tersebut adalah karya dari para Sunan Wali Songo. Wakila ada yang mengatakan karyanya Mbah Sunan Kalijaga, ada yang mengatakan karyanya Mbah Sunan Ampel. Yang pertama kupat. Kupat ini biasanya kita temukan saat Hari Raya Idul Fitri. Kalau umumnya, kalau di Pasuruan itu ditemukan di Hari Raya ke-7 atau ke-8. Karena di sana ada istilah Raya Pitu atau hari Raya yang ke-7. Akan tetapi pada umumnya kupat itu bisa kita temukan pada Hari Raya Idul Fitri. Kupat itu adalah makanan yang terbuat dari nasi yang dibungkus dengan daun kelapa muda atau janur. Janur atau daun kelapa muda ini dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk persegi, menjadi segitiga atau persegi limas ya. Itu kemudian diisi dengan beras yang sudah direndam, kemudian setelah diisi kemudian digodok sehingga jadilah seperti lontong. Biasanya kupat ini dimakan dengan opor ayam, sangat enak sekali, dan ditambah dengan serbuk yang terbuat dari kedelai. Masya Allah nikmatnya. Mungkin kita belum tahu bagaimana sejarah kupat. Kupat itu bernama kupat karena berasal dari kata ngaku lepat, bahasa Jawa. Ngaku lepat artinya adalah mengaku bersalah. Artinya apa? Mbah Sunan Kalijaga atau Mbah Sunan Ampel ketika itu membuat makanan kupat ini, filosofinya adalah agar kita ketika Idul Fitri itu mengaku bersalah atau ngaku lepat. Makanya saat itu beliau menciptakan makanan kupat itu, selain teksturnya yang sangat cocok bagi pencernaan kita setelah sebulan penuh berpuasa. Biasanya kan kalau langsung makan nasi, kalau ada yang punya gangguan pencernaan seperti mah itu kan ada terganggu. Dengan makan kupat atau lontong maka tidak akan mengganggu pencernaan, maka terasa enak di perut. Kemudian maknanya pun kupat itu penuh filosofi. Kenapa dibungkus dengan janur? Selain aroma ketika dimakan itu lebih gurih, janur ternyata punya makna khusus dalam budaya Jawa ya. Bukan hanya Islam, Hindu pun seperti itu. Kalau dalam Islam, janur berasal dari kata ja'anurun, yang artinya telah datang cahaya Islam ke bumi Indonesia, ke bumi Nusantara, khususnya Jawa ketika itu. Jadi kata janur berasal dari kata ja'anurun, telah datang cahaya keislaman. Jadi kupat artinya kita dianjurkan untuk ngaku lepat atau mengaku bersalah, dan hati kita di mana bentuknya ketupat itu seperti bentuk hati ya. Dan hati kita harus dibungkus dengan nurun atau cahaya peningkatan ibadah dalam bulan Syawal itu.
Selain ketupat biasanya kita temukan lontong. Lontong ini adalah sama dengan kupat, beras yang dibungkus daun pisang, akan tetapi bentuknya memanjang seperti sungkup makam. Artinya apa? Mbah Sunan Ampel atau Mbah Sunan Kalijogo ketika itu mengajarkan kepada kita agar banyak mengingat mati. Tuh, dari bentuknya saja lontong ketika belum direbus itu seperti cungkup makam, memanjang, kemudian ada dua semacam batu nisan di kedua ujungnya. Selain kupat dan lontong, biasanya orang-orang Jawa juga melestarikan memasak makanan yang disebut lepet. Lepet ini terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan kacang rambat ya. Biasanya sana ada kesan gurih, biasanya di dalamnya ada dikasih daging ikan, daging kambing atau daging ayam. Dan cara memasaknya hampir sama dengan lontong. Bedanya kalau lepet ini dibungkus kemudian diberi tali 3, yang itu artinya adalah kita harus mengingat bahwa kita kelak akan dikafani seperti lepet itu dan diberi tali 3, yang itu bermakna adalah alam yang sudah kita lewati, yaitu alam azali, alam rahim, dan alam dunia. Biasanya juga masyarakat Jawa akan memasak apem di hari raya ini. Akan tetapi sekarang sudah agak jarang ya, hanya orang-orang tertentu yang masak kupat, lontong, lepet, dan apem. Apem sendiri artinya adalah berasal dari kata afun. Afun yang artinya ampunan. Berhubung lidah Jawa tidak bisa mengucapkan afun, maka berubahlah menjadi apem. Kue apem ini terbuat dari biasanya beras atau beras ketan, kemudian difermentasi menjadi semacam bahan tape, kemudian dicetak dalam bungkusan kerucut dengan daun pisang. Sedangkan nama apem sendiri berasal dari kata afun yang artinya ampunan. Mungkin untuk sementara itu saja filosofi makanan-makanan yang sebenarnya sudah tidak asing bagi kita, akan tetapi mungkin saja ada yang belum tahu di antara kita makna daripada makanan-makanan tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.